Makanan favorit buat buka itu adalah masakannya mama sih. Nah, sahur itu kan kita habis makan tuh, makan yang banyak, udah ngisi energi. Nah, Iya, habis bisa. sahur itu kan masih full energi. Betul. Nah, waktu saat itu tuh aku baru mulai yang latihan soal, terus ngerjain tugas. Mahat juga tuh ada banyak kegiatan-kegiatan juga kan selama bulan Ramadan. Jadi aku sibuknya ya di kegiatan di Mahat itu kayak mulai dari taklim, terus habis itu juga ya ada juga kajian sore, juga ada kajian subuh juga. Jadinya lumayan sibuk di situ sih. Aduh, sholat tarawih atau enggak ya? Waduh. Kan aku juga pengen maksimalin kalau misal aku pas puasanya itu juga bisa lebih dari 1 juz per hari. Jadi bisa sesuaiin target ke 30 juz di bulan Ramadan ini. Kayaknya plan aku tuh ada yang melenceng gitu loh. Waduh, apa ini? Boleh tuh? dong di-spill nih. Udah nungguin planku di hari raya gitu loh. Tapi selain itu, kita sebagai perempuan yang kalau misalnya emang lagi dapat itu juga bisa loh, apa namanya? Iya, betul. Melakukan amalan-amalan lain, misal kayak zikir. Iya, Habis betul. itu kita bisa sharing positive things ke orang lain, itu kan juga berpahala. Jadi Iya. juga nggak mengurangi kita sebagai perempuan untuk mendapatkan pahala itu sendiri di bulan Ramadan. Salah satu agenda yang pasti kita semua lakuin itu adalah bukber. Wah. Nah, ya kalau misalnya bulan Ramadan tuh pasti kita selain ibadah-ibadahnya, Betul. hafalan-hafalan, kita juga menantikan bukbernya. Tahu, tempe, habis itu ada ikan gurame bakar sama kangkung, pelecing kangkungnya. Itu bener-bener nikmat banget. Bener-bener aku ke tempat lain pun gak ada yang seenak ayahku. Mungkin ya, semoga aja itu objektif ya teman-teman. Karena aku lagi suka minum es teler. Wah, enak. emang seger banget ya, sih. seger banget ya. Tahan hawa nafsunya nih, godaan-godaan mokelnya Iya. nih buat yang nonton-nonton Ayo. podcast ini. Bahaya Mungkin di sekitar kalian ada godaan buat mokel tuh ditahan, tunggu sampai buka ya. Iya. Buka bentar lagi kok. Iya, Keluarga aku tuh emang base-nya tuh di Malang. Aku sekarang tuh tinggal sama uti aku. Jadi otomatis nanti semuanya bakalan ngumpulnya ke rumahku juga. Iya. Itu yang aku nanti kalau di Madura biasanya aku tuh paling suka karena pulang-pulang dapat banyak uang. THR juga bener. nanti-nanti ya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Amin. Bisa lebih ikhlas, bisa lebih dekat dengan Allah. Habis itu semoga kita bisa berimpact ke orang-orang itu yang positif, bisa Iya. semakin menebarkan kebaikan, kebahagiaan. Bener banget sih. Aku pengen banget sih di bulan Ramadan dan juga semoga di bulan-bulan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rafika Dwi Afrilia Nurhidayatillah, kelas 10K, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membincang santai nih tentang seputaran Ramadan, karena kali ini kita sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri, saya bersama dengan 3 teman saya. Halo semuanya. Halo. Nah, gimana kalau kita kenalan dulu nih satu-satu, karena tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita mulai dari Oke. kakaknya? Perkenalkan semuanya, nama aku Zahira, aku dari kelas 11G. Salam kenal ya semuanya buat yang nonton-nonton di rumah. Salam kenal Kak Zahira. Iya. Lanjut. Halo semuanya, kenalin aku Micha dan aku berasal dari XA, kelas XA. Oke. Salam kenal Micha. Halo, Ica. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lakwina Nayana Dinta, bisa dipanggil Lakwina dari kelas 10I. Salam kenal. Salam kenal Lakwina. Nah, oke teman-teman sekalian, kita udah masuk di bulan Ramadan ya kali ini. Jadi kita mau ngobrolin nih tentang bulan Ramadan, mulai dari kayak apa aja plan kita di bulan Ramadan, terus habis itu kayak strategi belajar di bulan Ramadan.
hingga nanti kita akan membahas tentang makanan apa sih yang paling ditunggu-tunggu saat buka nantinya gitu. Nah, sebelumnya nih aku pingin nanya ke teman-teman sekalian nih, gimana sih kabarnya hari ini? Baik, terus puasanya gimana? Puasa enggak? Pastinya puasa Gimana dong nih? ya. Alhamdulillah kalau aku ya kabarku alhamdulillah baik, terus puasanya juga alhamdulillah berjalan lancar. Masih semangat meskipun ini udah sore ya, Iya, udah puasa tapi semangatnya tuh nggak boleh kalah nih. Alhamdulillah. Kalau Mica gimana nih? Kalau aku kabarnya bahagia dan tetap semangat dong. Oke, Dan kalau tetap misalnya semangat. puasa atau enggak, emang lagi nggak puasa sih. Oh. Jadi energinya masih plus-plus lah. pantesan sekarang. ya, Pantas ya dari tadi semangat nih ya, banget. Oke. betul. Kalau Tina gimana? Kalau aku sama sih, aku juga puasa hari ini. Pastinya udah ngelaluin hari seharian belajar di kelas kan. Terus sekarang nge-podcast, tapi jadi semangat lagi soalnya nih ketemu sama kalian-kalian semua. So Nonton sweet di banget rumah nih, juga. so sweet. Nah, jadi kabar kalian ini baik semua. Nah, kira-kira kesibukan selama Ramadan ini ngapain aja sih? Kan udah puasa, terus udah harus sekolah, pastinya punya kesibukan masing-masing nih. Kira-kira kesibukan aku mulai dari Lakuina dulu deh. Kesibukannya ngapain nih di bulan Waduh. Ramadan? Kalau kesibukan sih pastinya yang pertama karena ini bulan Ramadan ya. Jadi kita fokusnya tuh aku lebih ke kayak konsistensi kayak ibadah, terus hafalan itu semuanya aku push betul. gitu. Karena kan emang ini bulan yang berkah ya. Jadi kita Iya, harus betul. itu pahala Ningkatin sebanyak-banyaknya. ibadah gitu lah ya, Bener harus ditingkatkan banget. lagi. Terus selain itu juga pastinya kan kita tetap sekolah kayak biasa ya. Jadi juga tetap harus belajar, ngerjain tugas-tugas, sama ada beberapa kayak organisasi juga kan, lomba-lomba. Jadi ya kurang lebih itu sih. Kalau Mica sama Iya. yang lain gimana? Gimana? Oke. Siapa dulu nih? Mica dulu. Mungkin aku dulu kali ya. Boleh, Misha dulu Kalau guys. kesibukan di Ramadan, di bulan Ramadan kita tahu kan kalau misalnya Ramadan ini bulan mulia yang Iya. banget. Betul. Jadi aku sama kayak Lakuina nge-push ibadah gimana kita bisa nambah hafalan kita bisa murojaah, tadarus. Target kalian berapa nih? Berapa juz untuk bulan Ramadan? Waduh, berapa ya? Gimana nih ya? Semoga sampai 30 juz. Amin, amin, Amin. Sama selain itu karena di bulan Ramadan ini kita tetap sekolah, habis itu kita pulangnya lebih cepat ya. Ya, Jadi Iya, itu alhamdulillah ya. Jadi aku punya project sebenarnya untuk komunitas aku di bulan Ramadan ini karena emang sekolahnya lebih sebentar. Jadi aku tuh pengen nulis buku dan juga pengen ngelanjutin komunitasku ke batch selanjutnya untuk anak-anak nanti. Jadi karena waktunya ini luang kan, lumayan luang. Apalagi kalau nggak puasa itu Iya. energinya masih Masya Semangat Allah ya, lebih semangat. banyak lah ya. Jadi iya. juga melakukan hal-hal positif lainnya. Bener banget. Kalau Kak Zagira gimana? Oke, dari aku ya kurang lebih sih sama kayak Lakuin sama Mika. Sekarang kan lagi Ramadan Iya. ya, kayak kurang apa ya, kalau nggak ningkatin ibadah tuh kayak ada yang kurang kan pasti. bener Jadi banget, bener otomatis harus ditingkatin lagi ibadahnya. Jadi selama Ramadan ini aku juga lebih fokus ke ibadah, terus juga tentunya aku belajar. Tapi kalau aku sih kalau belajar lebih di sekolah aja ya, Iya. kayak udah jadi kalau pulang sekolah udah lebih fokus dengan keluarga dan juga bener banget. gimana kegiatan-kegiatan Iya sih. selama bulan Ramadan. Nah, kayak gitu sih selama ini kesibukanku. Terus di sela-sela kesibukanku juga aku kadang ngikutin ke berbagai perlombaan juga, lomba-lomba isai gitu. Iya, iya. Kalau aku mau ceritain juga nih ya dong. Iya, kesibukan. dong. Kalau kesibukanku kebetulan aku ini kan Ma'had. Jadi iya. selain nge-push ibadah juga, terus di Ma'had juga tuh ada banyak kegiatan-kegiatan juga kan selama bulan Ramadan. Jadi aku sibuknya ya di kegiatan di Ma'had itu kayak mulai dari taklim, terus habis itu juga ya ada juga kajian sore, juga ada kajian subuh juga. Jadinya lumayan sibuk di situ sih. Untuk belajar aku biasanya belajarnya malam. Karena belajar itu kan harus lah gitu ya. Karena aku juga kebetulan lagi nggak di rumah, lagi nggak sama keluarga, jadi harus tetap menjalankan tugas kita seperti biasanya, seperti itu. Nah, oke teman-teman sekalian, alhamdulillah ya udah masuk di bulan Ramadan, udah punya kesibukan masing-masing juga yang lain di bulan Ramadan. Nah, sekarang aku pingin nanyain nih ke kalian juga, kira-kira selama bulan Ramadan nanti ini ke depannya juga sampai Lebaran, kira-kira kalian udah punya plan apa aja sih, ngapain aja? Atau mungkin kayak tadi yang sudah disinggung kayak bakal targetnya tuh mau hatam
30 juz gitu kan. Amin, Atau amin. ngapain nih aku pengen tahu nih kira-kira seorang anak mandua kira-kira Iya, plannya betul. ngapain aja sih di bulan Ramadan ini gitu. Mulai dari Kak Zahira Oke, mungkin. boleh. Dari plan Ramadan ya, tentu pinginnya tuh target 30 juz ya bisa khatam. Tapi kalau misalnya cewek tuh kadang ada kendalanya, Iya, kadang bener seminggu banget. udah libur gitu, jadinya lebih tersendat lah gitu istilahnya lah ya, nggak kayak biasanya. Nah, aku juga pingin maksimalin kalau misal aku pas puasanya itu juga bisa lebih dari 1 juz per hari, jadi bisa sesuaiin target ke 30 juz di bulan Ramadan ini. Terus aku juga bisa lebih ningkatin lagi ibadah-ibadah lain, sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Itu sih planku di bulan Ramadan ini. Mungkin dari kalian berdua nih boleh Gimana sharing tuh? nih. Boleh dari Plannya gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin plannya sekarang itu yang udah ada jadwal-jadwal tuh pastinya salah satu agenda yang pasti kita semua lakuin itu adalah bukber. Wah. Wah. Nah, ya kalau misalnya bulan Ramadan tuh pasti kita selain ibadah-ibadahnya, Betul. hafalan kita juga menantikan bukbernya. Bukber, ya, bener Karena banget. itu kayak ajang kita bisa silaturahmi sama teman-teman Iya, lama kan. betul. Biasanya alumni-alumni dari SMP, SD, terus juga teman-teman sekelas sekarang, organisasi, pasti Betul. semuanya udah rebutan jadwal Semuanya. bukber. Bahkan dari sebelum Ramadan ini udah Iya, di-planning kan? udah Udah jadwal di-booking, bukber, udah ya udah di-booking. di-booking, udah pada ngechat ini admin-admin Bener banget. restorannya. Iya gitu. Jadi mungkin lebih ke kebersamaan itu sih Iya. yang kita cari. Itu yang sekarang. dinanti-nantikan ya, Iya, bener. bener banget. Mungkin kalau Dari Mica, Mika nih. Oke, Bena. Kalau aku sih di bulan Ramadan tadi ya sama kayak Kak Zahira sama Naya, kita ada acara bukber, habis Iya. itu kita ada plan untuk Yes. bisa ningkatin iman kita. Tuh. Sama juga aku punya target karena kita di Mandua ini sebenarnya padat banget ya. Misal bisa besoknya itu 3 PH, 2 PH. Waduh, Kadang udah itu sehari-hari menggoyahkan kebiasaan. menggoyahkan iman. Aduh, sholat tarawih atau enggak ya? Waduh. Kan kita belajarnya itu untuk bisa merangkum, bisa bisa ngerjain kuis itu kan butuh waktu yang lama. Jadi Betul. di bulan Ramadan ini aku targetin semoga selalu setiap hari itu sholat tarawih. Cuman kita perempuan Wah, kan juga iya, ada bener banget. waktunya ya, dan itu nggak bisa Betul. puasa, nggak bisa sholat tarawih. Tapi selain itu kita sebagai perempuan yang kalau misalnya emang lagi dapat itu juga bisa loh Iya, betul. melakukan amalan-amalan lain, misal kayak zikir, Iya, habis betul. itu kita bisa sharing positive things ke orang lain, itu kan juga berpahala. Jadi Iya. juga nggak mengurangi kita sebagai perempuan untuk mendapatkan pahala itu sendiri di bulan Ramadan gitu sih. Iya, banyak hal yang bisa dilakuin. Betul. Teman-teman sekalian, kok kayaknya plan aku tuh ada yang melenceng gitu loh. Waduh, apa ini? Boleh tuh? dong di-spill nih. Udah nungguin planku di hari raya gitu loh. Waduh, udah beli baju hari raya berarti ini. Bukan. Bukan. Belum, Apanya tuh belum yang beli. dinanti? Apanya? Yang dinanti itu aku pingin mudik, teman-teman. Wow. Kangen banget gitu, pingin ke pulang kampung gitu. Terus habis itu kalau pulang kampung juga pastinya kan kumpul-kumpul sama keluarga Betul. gitu. Betul. Nah, aku udah planning dan pinginnya sih mungkin 2 hari setelah lebaran kayaknya aku pengen pulang kampung, malah itu yang terpikir di Iya. benakku gitu. Ya tapi kalau kayak yang tadi yang kalian juga itu sangat penting sih, itu juga termasuk planku, cuman hari raya itu paling tak tunggu. Apalagi kamu anak mahat ya, pasti kangen Iya, banget sama betul. teman-teman. Apalagi mahat gitu kan. Nah sekarang udah tahu plan kalian masing-masing, aku pengen tahu gimana nih strategi belajar kalian, karena di sini nggak ada yang mahat. Mungkin di non mahat gimana cara strategi belajarnya gitu. Selagi kan kita kan pastinya juga ada tarawih, terus Iya, betul. juga harus melakukan hal-hal lain di bulan Ramadan. Nah itu kira-kira gimana sih strategi belajarnya gitu, biar juga imbang lah antara ibadah dan juga pendidikannya gitu. betul. Gimana nih? Siapa Oke. duluan nih? Aku dulu Ya, boleh oke, dong. boleh dong. Aku mau Ya. sharing nih gimana sih kayak strategi belajar selama bulan Ramadan, karena kan bulan Ramadan juga padat gitu kan ya. Nah, kan kita sekolah nih dari jam 7 kan ya sampai jam 2 atau Jam 2.30. 2.30. Nah, aku maksimalin di situ buat belajar. Jadi benar-benar semua proses pembelajaran dan juga kalau misal besok ada PH aku bisa cicil di sekolah juga. Jadi pas aku udah pulang itu aku bisa fokus dengan hal-hal Bener sih. ibadah aku di selama Iya. bulan Ramadan, dan juga bisa sama keluargaku, aku bisa kumpul-kumpul gitu. Jadi udah nggak memikirkan pembelajaran bulan Iya. besok karena udah di sekolah tadi. Iya, Nah, benar. kayak gitu sih. Itu tips dari aku selama bulan Ramadan.
Oke, bisa diikutin ya Iya, teman-teman. iya. Kayaknya enak banget biar di rumah tuh Iya, udah nggak santai, kepikiran gitu udah ya. santai, Bener bisa banget. terawih, bisa Iya. fokus Oke. ibadah-ibadah kayak gitu. Kalau Mika Oke, gimana? kalau aku jadi fun fact sebenarnya ini bukan fun fact ya, ini hal menyedihkan karena Hamin Aduh. 1 minggu Ramadan itu aku sakit yang harus Iya. terisolate dari orang-orang lain. Jadi benar-benar tugas itu numpuk, PH Waduh, numpuk, waduh. semuanya itu numpuk Wah. dan itu harus dikerjakan 1 minggu setelahnya. Dan itu adalah minggu pertama Ramadan dan juga Iya. nah, karena itu aku yang seharusnya bisa fokus ke ibadah mungkin harus menyelesaikan apa yang memang ketinggalan. Misal PH, Iya, PH betul. yang 1 minggu kemarin aku nggak masuk, itu banyak banget PH dan aku harus ngeringkasnya. Misal 1 hari itu ada 3 PH, 1 hari ada 2 PH. Jadi aku strategiku adalah tetap tarawih tadi karena pengennya kan tetap tarawih Iya, ya. eman banget gitu. Jadi aku tarawih langsung tidur, habis itu sebelumnya sahur aku itu udah bangun. Kalau bisa kayak jam 2:30 gitu udah bangun. Betul. Habis itu langsung baca buku. Apalagi sekarang udah ada teknologi ya, ada Iya, AI yang bisa Ngerangkumin gitu. memudahkan pembelajaran Yes. kita. Misal rangkum ini dong buat Inggris. Itu kan Relate udah banget sih. banget. Boleh banget itu. Jadi mulai dari 2:30 itu langsung buka, habis itu langsung research materinya. Dan ya langsung setelah itu paginya langsung PH, langsung eksekusi. Wah, masih fresh itu buat paginya. Bagaimana ya? Semoga tetap fresh ya. Amin. Kalau Rafina gimana? Sebenarnya kalau strategiku sendiri tuh nggak beda jauh sih dari punya Mica. Cuman kalau aku bedanya itu biasanya kan kita habis tarawih tuh selesai 8:30 ya. Iya, betul. 8:30 itu aku biasanya baca-baca materi. Jadi kayak nge-review ulang aja, cuma baca buku catatan, buka buku pakai. Terus kalau misalnya ada PH, aku cuma baca PPT materi aja. Terus habis itu aku tinggal tidur. Nah, sahur itu kan kita habis makan tuh. Makan yang banyak, udah ngisi energi. Nah, Iya, habis bisa. sahur itu kan masih full energi. Betul. Nah, waktu saat itu tuh aku baru mulai yang latihan soal, terus ngerjain tugas. Pokoknya semuanya itu aku mantepin waktu habis sahur sampai biasanya aku sebelum sekolah tuh cuma tidur kayak 10 menit sebelum berangkat. Itu kayak buat recharge dikit aja. Soalnya iya, sebelumnya betul. kan udah belajar tuh. Jadi ntar waktu di sekolah tuh juga bener kata Mica, masih nancep gitu materinya. Jadi kalau PH insya Allah aman gitu. Terus kalau misalnya di sekolah juga fokusnya lebih ke tugas. Tapi emang kalau belajar waktu di subuh gitu ya, di dini hari gitu, biasanya emang bikin masuk ke otak gitu Iya, nggak sih? betul. Kalian Bener gimana banget. tuh? Iya kan? Iya, betul banget. Kadang ada yang morning person, ada yang night person ya Iya. kalau belajar. Ada yang kalau malam itu lebih nancap, ada yang Iya. kalau pagi itu lebih nancap. Iya benar banget. Kataku itu tergantung Iya sih, orangnya sih. tergantung Tapi orang. mungkin kita semua kelihatannya lebih ke morning person Iya. ya. Jujur aku malam person sih. Beda nih, beda sendiri. Iya. Nah, aku sekarang pingin ceritain tentang aku di sini beda sendiri, aku Di Mahat. Mahat. Heeh. Iya. Kepo nih aku kepo. Aku mau ngasih tahu strategi belajar aku waktu di Mahat. Jadi emang kalau di Mahat itu kan sore itu biasanya kita ada taklim, atau yang nggak taklim biasanya itu ada kajian sore. Jadi otomatis kalau emang misal ada tugas nih ya, biasanya aku tuh selesain dulu kalau bisa di sekolah. Soalnya taklim itu mulainya 3:30, jadi mepet banget gak sih dari pulang sekolah gitu kan. Iya. Nah, habis itu baru biasanya setelah terawih aku belajar lagi gitu. Belajar lagi sampai jam 10 karena kita juga dibatesin ya untuk laptop gitu kan. Iya Jadi sih. sampai jam 10. Biasanya sih kalau anak-anak Mahat yang lain itu kalau emang mau ada UH atau yang lain itu biasanya mereka tuh kalau emang kan nggak bisa pakai laptop, pakai HP. Jadi mereka tuh ngeprint PPT biasanya guys. Oh, iya. Ngeprint Effort PPT. banget ya berarti. Iya. Berapa lembar tuh? Tergantung lembarnya. Tapi kayak dibikin kecil-kecil gitu loh. Oh, Jadi, iya. jadi satu lembar itu bisa isi 4 gitu. Nah biasanya ya aku juga ngikutin strategi itu sih. Biasanya kalau mau UH biasanya aku juga print PPT gitu. Biar bisa dipelajari ulang saat malam hari dan juga saat pagi hari gitu. Soalnya kan nggak bisa pegang elektronik gitu kan. Nah mungkin strategi aku gitu sih ya kalau di Mahat, karena ya nggak tahu lagi harus gimana karena memang Iya. dibatesin untuk elektronik gitu. Nah, oke, aku udah tahu nih kesibukan kalian, terus strategi belajarnya juga. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Kita akan bahas kira-kira makanan apa sih yang ditunggu yang Waduh. disukain, atau menu Ngiler apa nih. yang paling kalian sukai waktu kalian mau buka puasa. Kira-kira apa sih? Dimulai dari aku dulu kali. Boleh. Iya, boleh dong.
Bang. Nah, kalau aku sih beberapa belakangan ini aku tuh lagi suka minum es teler. Wah, enak. emang segar banget ya, sih. segar banget minum ya. es teler. Apalagi sekarang di kantin itu kan bukanya mulai sore hari gitu kan. Nah, itu jual es teler. Jadi aku kayak pengen nyoba rasanya gitu. Jadi menu yang aku tunggu sih es teler. Emang mantep, es teler itu mantep banget. Kalau Kak Zaira apa nih? Nah, kalau menunya? aku makanan favorit buat buka itu adalah masakannya mama sih. Iya sih, benar. Aku tuh Pasti. suka banget apapun yang mama aku masak. Tapi akhir-akhir ini lagi kayak pingin makanan yang berkuah-kuah gitu ya. Soalnya iya. Malang kayak sering banget hujan. Iya, bener banget, Betul. musim Terus hujan. Malang dingin Iya kataku sih, ya. bener. Jadi aku pengennya yang kuah-kuah yang panas gitu buat buka tuh pasti Iya, enak enak banget. banget. Apalagi kalau masakannya mama Iya. ya, bener ya. Paling enak Wah, ini sih anak itu. mahat pasti kangen ini. Aduh, iya lagi bener banget, kangen banget. Tapi bentar lagi libur. Iya. Alhamdulillah. Sabar. Kembali lagi ke keluarga. Sedikit Iya. lagi. Kalau Latvina nih apa menunya nih? Kalau aku tuh sebenarnya tipenya bukan yang lebih ke makanan ya, tapi aku tuh lebih mentingin takjilnya. Tajil Iya, bener. snack ya berarti. Jadi Takjil apa tuh? kalau misalnya habis azan tuh biasanya aku tuh cuma ngemil aja guys. Tuh aku makan beneran itu baru habis taraweh. Iya sih. Nah, kalau takjilnya tuh sebenarnya aku ada takjil yang aku bisa bikin sendiri dan ini tuh udah aku bikin dari kecil dulu diajarin sama papa aku. Wah, apa tuh? Sebenarnya simpel sih. Jadi pertama tuh ada sirup marjan yang apa warna merah itu. Iya, Itu koko kita- pandan itu Iya, ya? koko pandan bener banget. Ini dituang Sampai di hafal ya. apa namanya mangkok, tuang yang banyak. Terus habis itu dikasih air, kan jadi agak full tuh. Terus ditambahin susu kental manis. Terus tuh diaduk sampai warnanya pink kayak gini nih. Sampai pink Terus kayak baju kita ini. Itu satunya terakhir itu kita tambahin sama roti yang udah kita sobek-sobek kita potong-potong. Terus udah dicelupin aja. Itu kalau misalnya dimakan waktu buka nikmat banget sih menurutku. Soalnya tuh udah dari kecil juga kan. Jadi Betul, kayak betul. kangen gitu loh sama masa Ya, kecil. aku tahu deh itu makanan apa ya namanya? Iya, aku Takjilnya gitu kan. sering ngeliat juga yang ada Iya. mutiara-mutiaranya gitu. Es kan. Es doger gak sih? Jujur nggak tahu namanya. Yang Pokoknya mana itu yang benar? itu DIY-nya. Iya, boleh nih dicoba nih Iya. buat yang sedang nonton nih. Dikasih resep langsung gitu ya. Iya. Nah, kalau Mica nih apa nih kira-kira? Kalau aku sendiri sebenarnya tipe keluarga aku tuh kalau di hari biasa itu seringnya pesan makanan, jadi nggak sering masak. Jadi di bulan Ramadan ini itu adalah momen dimana ayah ibu aku itu sering masak. Nah, di sini tuh jadinya ibu aku itu selalu masak soto yang kayak komplit gitu, ada bihunnya, habis itu ada dagingnya, telurnya, Iya. semuanya itu komplit. Itu aku suka banget karena nyegerin, apalagi jeruk nipis ya. Waduh. Tapi untuk Enak banget. Iya. Betul. Tapi untuk yang kalian asam lambung atau GERD itu jangan ya guys, nggak boleh. Kalau misalnya setelah bukber, Nggak boleh, setelah guys. bukber, setelah buka puasa, setelah buka puasa, itu kasih jeda, jangan yang kecut-kecut bener dulu, jangan yang pedes. Nanti asam lambung kalian bakalan kumat dan Iya, itu bener sakit banget. banget. Jadi jangan. Sama kalau ayah aku tuh suka banget masak yang goreng atau bakar. Jadi misal kayak tahu, tempe, habis itu ada ikan gurame bakar sama kangkung, pelecing kangkungnya. Itu bener-bener nikmat banget. Bener-bener aku ke tempat lain pun gak ada yang seenak ayahku. Mungkin ya, semoga aja itu objektif ya teman-teman. Karena orang tua gitu. Iya, tapi karena bener. masakan Atau orang boleh dong dicup-cupin ya. Mau banget. Bisa lah bukber. Boleh dong. Oke, nah jadi setelah ini kita tuh aku pengen tahu, tadi udah aku singgung juga sih tentang yang planku, aku tuh lebaran pengen mudik gitu. Iya. Nah kira-kira kalian juga pasti nungguin lebaran gak sih? Kira-kira nanti lebaran kalian tuh bakal ngapain? Atau liburan? Atau bakal di rumah aja? Atau main ke rumah saudara? Kira-kira ngapain aja tuh? Mulai dari Ica. Oke, kalau pas liburan, pas lebaran kali ya. Karena aku itu sebenarnya lahir di Surabaya. Keluargaku itu juga banyaknya itu ada di Surabaya. Jadi pasti baliknya ke Surabaya. Nah, di situ aku biasanya ngunjungin rumah-rumah saudara dari ayah ataupun ibu. Habis itu ya pastinya silaturahmi ya. Apalagi aku itu deket banget sama sepupu aku. Cuman Iya. karena mungkin sekarang kita bertambah usia, semakin sibuk dengan kesibukan masing-masing, jadi jarang banget ketemu. Iya. Jadi momen Lebaran, momen Idul Fitri itu adalah satu momen yang benar-benar aku nantikan bisa ketemu sama mereka-mereka yang Iya, udah lama nggak ketemu gitu. bener banget. Kangen-kangenan gitu Iya, ya. Betul, lama gak ketemu. Apalagi the person yang meaningful banget buat kita gitu. Bener. Kak Zahira gimana? Kalau aku sih biasanya keluarga aku tuh sering banget misal tiap bulan tuh ke Surabaya gitu. Oh sama. Iya
Cuma kalau misal keluarga aku tuh rata-rata di Malang sama kalau dari ibu aku di Balikpapan di Kalimantan. Jadi jauh gitu. jauh banget. Iya, biasanya juga ke sana atau yang di sana ke sini gitu. Sering Iya. gantian Benar, gitu. betul. Nah, mungkin tahun ini dari keluarga mereka sih yang ke Malang. Jadi aku jadi kayak tuan rumahnya lah gitu lah ya. banget dong. Iya, seru banget ketemu banyak sepupu aku dari Balikpapan. Jadi kan pasti lama banget ya ketemunya karena beda pulau juga. Iya, Tapi kalau misal buat liburan biasanya kita seringnya ke Surabaya sih. Oh, Tiap Surabaya. minggu atau tiap ya 2 minggu sekali tuh bisa ke Surabaya bareng keluarga. Ya buat cuma kulineran, apalagi di Surabaya tuh enak-enak Iya, banget benar. ya. Dari Banyak juga petisnya ya. tuh aku Iya, suka petis, banget di iya. Surabaya tuh enak-enak Terus semuanya. kenapa bisa di Malang sekarang? Karena ayahku orang Malang, keluarga ayah tuh semuanya di Malang. alah. Jadi ibu aku yang ikut ayah aku. Oke. Kalau Lakwina gimana? Wah, kalau aku nih sebenarnya mirip-mirip sih sama Mica sama Kak Zahira. Iya. Jadi keluarga aku tuh emang base-nya tuh di Malang. Aku sekarang tuh tinggal sama uti aku. Jadi otomatis nanti semuanya bakalan ngumpulnya ke rumahku juga. Iya, itu pasti tiap tahun sih. Terus ini kan keluarga dari mama aku. Nah, kalau keluarga dari papa aku itu dia di Surabaya. Jadi semuanya ngumpulnya di Surabaya sama kayak Mica sama Kak Zahira juga kan. Triple. Tapi bedanya ini kalau papaku kan almarhum ya. Jadi kayak walaupun udah lama tapi kayak masih tetap jaga silaturahmi gitu loh. Jadi Iya. walaupun kesana tuh tetap ngunjungin rumahnya, ngunjungin makamnya, dan itu tuh juga rutin. Jadi kalau misalnya lebaran kesana terus ngerasain kayak kehangatan rumahnya dulu tuh kayak ngena banget gitu loh. Turn Iya. back times ya. Bener banget. Jadi ya cuma di Jawa Timur aja sih mungkin mudik aku. Oke. Kalau dari aku sendiri, tadi kan ini semuanya Surabaya. Aku beda sendiri lagi ya. Gak apa-apa. Sekarang kalau aku itu harus nyebrang dulu tuh. Wah, Dari Surabaya nyebrang tuh. Madura ya. Nah, benar. Madura. Jadi ayah aku tuh asal Madura. Jadi biasanya emang kalau Lebaran itu kadang sih ke Madura. Maksudnya kayak misal tahun ini aku nggak ke Madura, berarti tahun depan harus ke Madura. Nah, jadi biasanya kalau jadwalnya ke Madura 2 hari Lebaran itu biasanya masih di rumah ke keluarga mama. Karena aku asalnya Situbondo ya. Jadi kita tuh masih ke keluarga mama gitu, main ke rumah saudara-saudara, dan itu menurutku tuh hal wajib gitu setiap Lebaran. Jadi harus main ke rumah saudara, semua saudara itu harus dimainin gitu. Terus kalau di Madura aku tuh nggak main ke rumah saudara, jadi cuman ngumpul di satu rumah, di rumah kakak ayahku. Nah, jadi nanti tuh semua saudara yang ada di Madura tuh biasanya ngumpul jadi satu di sana. Jadi ramenya tuh ya di satu Banget rumah ya. itu. Dan biasanya tuh kalau di Madura ya, kalau tradisinya, bukan tradisi apa ya, kebiasaannya, kalau emang ada tamu banyak itu biasanya kita makannya tuh bareng-bareng. Iya, seru Jadi banget sih. masak gitu, masak yang banyak terus dijadiin satu kayak di satu tempat gitu. Jadi kita makannya tuh bareng gitu. Menurutku itu kayak seru banget itu. Dan satu yang aku nanti kalau di Madura biasanya aku tuh paling suka karena pulang-pulang dapat banyak uang. Iya, juga bener. nanti-nanti ya. Masa ya kayak disamain gitu, ini buat beli es krim ternyata 100.000, 200.000 gitu. Wah, enak banget gak sih? Itu kayak hal yang paling aku tunggu kalau aku pulang ke Madura gitu. Nah, oke, sekarang aku pingin nanya nih, harapan teman-teman sekalian di bulan Ramadan ini tuh apa gitu? Harapannya selama Ramadan sampai Lebaran nanti gitu. Gimana Mica? Oke. Harapannya Harapannya apa? aku pas Ramadan ini semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Amin. Bisa lebih ikhlas, bisa lebih dekat dengan Allah. Habis itu semoga kita bisa berimpact ke orang-orang itu yang positif, bisa Iya. semakin menebarkan kebaikan, kebahagiaan. Bener banget sih. Aku pengen banget sih di bulan Ramadan dan juga semoga di bulan-bulan lainnya. Tapi di bulan Ramadan itu kalau nggak salah pahalanya dilipat gandakan ya. Iya, betul. Benar. Jadi ayo teman-teman kita melakukan hal-hal yang baik ke orang lain ataupun juga ke diri kita sendiri. Karena di bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, pahala kalian dilipat gandakan. Jadi ya kalian harus melakukan itu dan juga yang pastinya dengan ikhlas. Ya, Ya. benar banget. Bener banget. Oke, kalau Lakwina gimana? Kalau dari aku mungkin ya tentu aja aku kayak setuju banget sama apa yang Mica bilang. Sama ini sih kalau menurutku di Ramadan ini yang paling dites itu adalah time management skill kita. Betul. Karena di sini kita kan
pack banget kan, kayak 1 bulan tuh banyak kegiatannya. Jadi dari bulan Ramadan ini aku berharap bisa lebih belajar tentang gimana sih cara bagi waktu, tetap bisa nyimbangin ibadah, belajar, tugas, teman-teman, keluarga, semuanya jadi satu. Terus juga jaga kesehatan kan, karena pastinya tidur kita pasti lebih dikit kan ya kalau Ramadan ini. Jadi jaga kesehatan tuh juga pastinya penting banget. Terus semoga konsistensi selama Ramadan ini tuh tetap dipertahankan ya sama kita semua, bahkan sampai bulan-bulan selanjutnya ibadahnya tetap segitu, tetap lebih, pokoknya selalu pengen jadi orang yang lebih baik. Betul. Oke, kalau Kak Zahira gimana nih? Kurang lebih sama sih kayak lakuinnya Mika ya. Konsistensi itu wajib. Gimana konsistensi ibadah kita selama Ramadan ini bisa berimpact juga ke bulan-bulan lainnya. Jadi selama siklus 1 tahun itu kita bisa mengambil impact dari bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah juga, terus juga berbagi kebaikan dengan orang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Itu sih kalau dari aku. Ya, kalau harapan aku sama kayak yang lain, terus juga semoga dengan bulan Ramadan ini kedepannya bisa jadi pribadi yang lebih baik, bisa merubah diri kita lah, yang awalnya mungkin dari males gitu, karena dari Ramadan kan kita kan pasti diburu-buruin, harus taraweh, harus belajar, harus buka ini gitu kan. Jadi semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan gak males-malesan lagi, belajarnya juga lebih semangat lagi. Bener banget, setuju. Sekarang aku pingin minta teman-teman sekalian semangatin teman-teman yang sekarang sedang nonton podcast kita biar semangat puasanya dan semangat belajarnya juga walaupun lagi puasa. Yo, satu-satu. Dari siapa nih enaknya? Dari hostnya mungkin ya. Oke. Pokoknya buat teman-teman semua yang nonton podcast ini tetap semangat walaupun lagi puasa, tetap jalanin aja kegiatannya, diikuti alurnya walaupun mungkin ngerasa berat, ngerasa capek, itu hal wajar kok. Kalau emang lagi capek bisa istirahat dulu gitu. Karena nggak semuanya tuh harus dipaksakan gitu ya teman-teman. Jadi walaupun lagi puasa, sibuk, harusnya imbangin ibadah dan juga pelajaran, tapi tetap juga harus jaga kesehatan tubuh gitu. Pokoknya intinya tetap semangat, udah tinggal berapa minggu lagi udah mau lebaran gitu kan, karena Ramadan ini cuman 1 kali setahun gitu ya, pasti akan hal yang dikangenin gitu. Kalau dari aku itu ya semangat teman-teman. Sekarang dari Kak Zahira. Oke, boleh nih. Aku setuju banget sama yang disampaikan tadi. Tapi ini ada tambahan juga nih ya. Tahan hawa nafsunya nih, godaan-godaan mokelnya nih buat yang nonton-nonton podcast ini. Bahaya. Mungkin di sekitar kalian ada godaan buat mokel tuh ditahan, tunggu sampai buka ya. Buka bentar lagi kok. Nah, itu sih dari aku. Terus juga ayo konsisten ibadahnya, gimana tarawehnya, terus juga gimana sholat-sholat sunnahnya itu juga harus ditindakatin lagi di bulan Ramadan. Jadi nanti di bulan-bulan lainnya juga bisa lebih baik lagi. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Mica gimana? Kalau aku mungkin ya hampir sama dengan kalian, juga mau nambahin kalau di bulan Ramadan ini kita itu adalah waktu bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi, yang pastinya ya. Dan juga di bulan Ramadan ini banyak banget benefit yang bisa kita dapat, habis itu hikmah yang kita bisa dapat dari Ramadan ini, dan juga bagaimana setelah mungkin effort yang sangat lebih, Allah itu ngasih kita momen Idul Fitri. Jadi kalian harus mengusahakan di waktu-waktu ini, dan Allah akan ngasih kalian itu mungkin di bulan-bulan selanjutnya, atau bahkan di Idul Fitri di mana kita ngerasain bahagia banget kan. Misal ketemu keluarga, habis itu tadi THR. Habis itu aku sebenarnya paling suka itu pas Idul Fitri karena nenek aku selalu bikin kue kering kayak kastengel nastar. Iya banget kan. Jadi itu juga hal-hal yang dikangenin setelah kita bereffort di Ramadan tadi. Lakwina gimana? Mungkin dari aku nyambung sama punya Mica sih. Kan kalau dari Mica kan kita udah ngelakuin hal-hal yang di Ramadan. Nah, kalau dari aku itu selama kita ada di bulan Ramadan ini, menurutku kita harus lakuin apa yang mau kita lakuin. Tapi dengan maksudnya ini konteksnya baik ya. Jadi kayak selagi bulan Ramadan, misalnya ada acara bukber, ikutlah. Jadi itu buat mempererat tali silaturahmi. Terus misalnya ketemu sama keluarga, itu juga dimanfaatkan momennya dengan baik. Kita ngobrol-ngobrol, catch up soal ketertinggalan yang selama ini pasti kan kesibukannya macam-macam ya. Terus habis itu di rumah juga sama keluarga, itu juga dijaga, jangan
kan selama ini mungkin sibuk jadi jarang ngumpul sama mama papa, Iya. kebanyakan di kamar ngerjain tugas Betul. buat PH Iya. gitu. Sekarang kan ada momen buka bersama itu banyak makanan di sini, terus bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Jadi menurutku lebih fokus ke kebersamaannya sih. Jadi jangan sampai nanti selesai Ramadan kita menyesal, kok dulu aku nggak gini ya, kok dulu nggak Iya, ngumpul betul. sama ini ya. Betul. Ya, jadi lebih ke enjoy aja sama berharap kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin. Karena emang kalau masalah kumpul-kumpul gitu bukan hanya dengan teman, dengan keluarga juga dan yang lain-lain saudara mungkin karena itu bisa nambahin semangat kita nggak sih Iya. gitu. Bener Makanya banget. kalau emang ada bukber ya guys, jangan terlalu menyendiri gitulah. Kita coba terbuka dengan yang lain gitu. Jadi ikutlah kalau bisa, kalau nggak sibuk tetap ikut karena itu kayak yang menambah semangat kita gitu. Soalnya kalau misalnya hari ini bukber, besok bukber lagi kayak pasti ditunggu-tunggu gitu gak sih? Soalnya Iya. makannya Iya. juga bareng, terus pasti juga berbincang-bincang lah gitu dengan teman-teman gitu kan. Iya, betul. Nah, Oke, terima kasih teman-teman udah selesai. Nah, untuk podcast kali ini aku mau ngasih kesimpulan buat teman-teman semuanya yang nonton bahwasanya kita harus mengamalkan ibadah yang kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini harus diperlakukan dengan baik gitu kan ya. Karena di bulan Ramadan ini juga pahalanya juga beda dengan di hari-hari biasa gitu. Jadi kita harus tingkatkan ibadah kalau sebisa mungkin. Dan jangan lupakan juga belajarnya walaupun lagi puasa gitu. Terus juga harus lebih semangat lagi gitu kan puasanya soalnya udah nggak akan terulang lagi momen kayak gini gitu. Terus ya gitu sih teman-teman, lebih semangat lagi ke depannya gitu. Soalnya ntar lagi udah mau lebaran. Nggak sabar Momen banget yang sih. bakal ditunggu-tunggu. Iya, Yes. bener banget kayak tadi bakal dapat THR, terus juga bakal ngumpul sama keluarga gitu. Bentar lagi teman-teman, semangat semuanya. Ih, semangat. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Biar gak ketinggalan nih podcast tentang Mandua Kota Malang atau pingin tahu lebih lanjut lagi tentang Mandua Kota Malang, jangan lupa ikuti media sosial podcast Studio M2KM biar tahu lebih lanjut ya tentang Mandua Kota Malang. Nah, mungkin segitu saja. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau menemani saya pada sore hari ini. Gimana kalau karena kita udah agak lama bincang-bincang, kita jargon dulu deh. Oh ya, boleh banget. Yuk. Jargon juara prima. Oke. Biar semangat ntar lagi buka puasa. Siap. Oke. Yuk. Mandua Kota Malang juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Terima kasih teman-teman semua dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Bye. Thank you, Terima teman-teman. kasih. Sampai jumpa di podcast Podcast selanjutnya. berikutnya. Yes.